Pemirsa, BKKBN Perwakilan Kalimantan Selatan bekerja sama dengan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Banjarmasin menggelar pelaksanaan pelayanan KB gratis di halaman Galaxy Hotel Banjarmasin besukan Selasa 22 Maret 2022. Kesadaran warga akan ber-KB sudah sangat tinggi di Kalimantan Selatan. Bahkan minat warga ber-KB di benua ini lebih tinggi dari provinsi lainnya di Indonesia. BKKBN Perwakilan Kalimantan Selatan bekerja sama dengan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Banjarmasin menggelar pelaksanaan pelayanan KB gratis di halaman Galaxy Hotel Banjarmasin besukan Selasa 22 Maret 2022. Kepala Perwakilan BKKBN Kalimantan Selatan, Insinyur Ramlan MA, Wahitakuni Prima TV memandangkan kegiatan pelayanan KB gratis ini adalah bagian dari rapat kerja daerah program pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga berencana atau Bangga Kencana tahun 2022. Bila dilihat dari antrian puluhan ibu-ibu tersebut, ujar Ramlan membuktikan bila kesadaran warga akan ber-KB sudah sangat tinggi di Kalimantan Selatan, bahkan minat warga ber-KB di Bandung ini lebih tinggi dari provinsi lainnya di Indonesia. Terbukti untuk kesertaan KB di Kalimantan Selatan ini, ujar Ramlan, tertinggi dari daerah lainnya. Namun untuk peran KB kontrasepsi jangka panjang atau MKJP masih nang terendah di Indonesia. Peserta KB secara keseluruhannya paling tinggi, tapi MKJP-nya yang paling rendah. Dan juga dari hasil TFR kita, itu jumlah anak yang dilahirkan, ini kita sudah mendekati nasional 2,37. Artinya setiap keluarga melahirkan anak hanya 2,37 atau mendekati 2. Nah, semoga nantinya kita bisa menurunkan angka TFR ini menjadi 2,1. Harapan dari Pak Presiden pada tahun 2024 nanti kita turunkan menjadi 2,1. Pak, yang mereka gunakan apa Pak? Tadi berarti Pak, sekira karena KB kita kan tertinggi di Indonesia lah boleh katakan. Ya, yang kebanyakan di Kalimantan Selatan ini pesertanya itu suntik. Kalau dulu kan itu kebanyakan pil. Nah, sekarang suntik dan pil yang terbanyak. Dua alat kontrasepsi tersebut. Kami mengharapkan tentunya kan kenapa MKJP selalu kita sosialisasikan ke masyarakat, kami mengharapkan agar peserta KB ini menggunakan KB-nya jangka panjang atau MKJP, antara lain kan implan. Implan itu cuma sekarang kan cuma satu batang, tapi kemampuan untuk membuat ibu tidak hamil selama 3 tahun. Nah, jadi sekarang sudah canggih sekali, satu batang buat 3 tahun. Demikiannya suntikan. Suntikan itu hanya 1 mili buat 3 bulan. Nani, salah seorang peserta KB, menyatakan bila menunda kehamilan dengan menggunakan KB ini sudah seizin dengan suami atau keluarga. Menurut Nani, ditundanya kehamilan ini lantaran anaknya masih halus sementara dirinya dan suaminya bekerja. Selain itu, metode kontrasepsi jangka panjang ini sangat praktis dan jangka waktunya sekitar 3 tahun. Biar lebih praktis, soalnya kan kalau obat takutnya lupa minumnya gitu. Ini berapa tahun jangkanya, Mbak? 3 tahun. Oh, 3 tahun ya. Kalau kendalanya apa? Misalnya ada apa keunggulannya misalnya? Keunggulannya ya lebih enak, lebih simpel gitu. Nggak harus bawa obat kemana-mana kalau mau jalan-jalan atau apa. Nggak harus suntik setiap bulan. Ini sudah tahan 3 tahun ya? Iya. Tahunnya dari mana? KB ini jadi sampai 4 ber-KB ini tahunnya dari siapa? Dari relasi sih, dari orang seberang rumah gitu tawarin. Dari penyuluhan KB gitu. Terus ditawarin kan, pas saya belum KB juga sekalian ikut. Ikut KB, terus sudah diizinkan sama keluarga ya? Izin. Alasan yang pastinya kenapa selain pada bekerja? Biar itu aja sih, mencegah kehamilan dulu, ditunda dulu gitu. Untuk siapa tahu kan kalau nggak pakai KB langsung isi, soalnya anaknya masih kecil. Oh, gitu.